itu kan. Untung aja cuma mimpi. Wow, ada kue. Coba gua makan. Enaknya. Loh, kok nambah lagi? Coba gua makan. Halo guys, bar drawing random. Semoga kalian sehat selalu dan rezeki lancar. Oke guys, kali ini kita akan membahas 3 SCP sekaligus. Oke? Men, langsung aja bahas. Let's go. SCP-871 disebut Self-Replacing Cake Kue yang mengganti diri sendiri. Adalah koleksi 237 jenis kue dengan sifat aneh dan berbahaya. Diklasifikasikan Keter oleh yayasan SCP karena sulit dikendalikan dan berisiko tinggi. Fakta utama, sifat dasar. Jika dimakan manusia, kue itu akan muncul kembali di tempat dekatnya setelah 24 jam. Bentuknya sedikit berbeda. Jika rusak, dibuang, atau dimakan hewan, ia akan muncul kembali seketika. Bahaya utama, jika tidak dimakan, setiap kue akan membuat kue baru muncul setiap hari. Jumlahnya terus berlipat ganda jika dibiarkan. Dalam 80 hari saja, jumlahnya bisa menutupi seluruh permukaan bumi dan membuat tempat tinggal tidak layak huni. Karakteristik, ukuran beragam dari Q Castle 15 gram hingga kue besar 22 kg dan panjang 2 meter. Rasanya enak, tidak beracun, dan aman dimakan. Tapi sifat penggandaan dirinya yang membuatnya sangat berbahaya. Cara penahanan harus dimakan setiap hari oleh personel khusus. Jika satu saja lolos dan tidak dimakan, risiko kerusakan besar sangat tinggi. Lokasi penahanan. Semua unit SCP-871 disimpan di ruang penahanan. Khusus 12, B di Fasilitas Penelitian Area 12. Ruangan ini harus memiliki lantai, dinding, dan langit-langit yang terbuat dari beton bertulang setebal minimal 30 cm, serta dilengkapi sistem pemantauan video 24 jam dan sensor berat di setiap rak penyimpanan. Tidak boleh ada celah, lubang, atau ruang kosong yang tidak terawasi di dalam ruangan, agar jika ada kue yang menggandakan diri, langsung terdeteksi dan dapat ditangani. Aturan penyimpanan. Setiap kue disimpan di wadah tertutup kedap udara yang diberi nomor identitas unik. Wadah-wadah ini disusun di rak berstrata dengan jarak aman agar tidak saling bersentuhan. Suhu ruangan dijaga stabil antara 15 derajat Celcius, 20 degrees Celsius. Kue tidak boleh dimusnahkan, dibuang, dihancurkan, atau diberikan kepada hewan apapun. Tindakan itu akan memicu regenerasi instan dan mulai siklus penggandaan yang berbahaya. Prosedur konsumsi paling penting. 1. Setiap hari pada pukul 8 pagi, petugas yang ditugaskan mengambil semua unit SCP-871. 2 personal yang berstatus pegawai KLSD adalah yang bertugas memakan seluruh bagian kue tersebut sampai habis. Mereka harus memastikan tidak ada remah atau bagian yang tersisa. 3. Setelah dimakan, kue itu akan hilang dan dalam waktu kurang dari 24 jam, kue baru dengan bentuk berbeda akan muncul kembali di wadah penyimpanan aslinya. 4. Dokter harus memeriksa kondisi kesehatan petugas yang memakan kue tersebut secara rutin. Meskipun kue tidak beracun, konsumsi gula dan karbohidrat dalam jumlah besar setiap hari dalam jangka panjang bisa menimbulkan masalah kesehatan, sehingga diet dan kesehatan mereka dipantau ketat. Prosedur darurat. Jika terdeteksi ada 1 atau lebih kue yang tidak dimakan tepat waktu dan mulai menggandakan diri, segera aktifkan protokol pengawasan ketat. Tim pemulihan khusus dikirim untuk mengumpulkan dan memakan semua kue tambahan yang muncul. Jika jumlahnya bertambah sangat cepat dan sulit dikendalikan, fasilita SCP-458 disebut kotak pizza Todd Habis, adalah benda aneh berupa kotak pizza biasa bermerek Little Caesar. Diklasifikasikan aman oleh Yayasan SCP karena sama sekali tidak berbahaya dan sangat bermanfaat. Fakta utama, sifat dasar.
saat disentuh tangan manusia. Kotak ini langsung berisi pizza, persis sesuai keinginan, selera, atau pikiran orang yang memegangnya. Lengkap dengan rasa, isian, jenis adonan, bahkan merek yang kamu suka. Bisa berupa pizza apa saja, dari yang biasa sampai rasa unik yang belum pernah ada. Tidak ada batasan, bisa mengeluarkan pizza berulang kali, kapan saja, tidak pernah habis, tidak pernah kosong. Pizza yang dihasilkan selalu hangat, segar, enak, dan aman dimakan. Tidak beracun, dan tidak ada efek samping buruk. Batasan hanya bisa membuat pizza saja. Tidak bisa berubah jadi makanan lain. Juga tidak bisa membuat isian yang tidak wajar atau tidak bisa dimakan manusia. Kotaknya sendiri terbuat dari kardus biasa, tapi tidak bisa dihancurkan, disobek, atau dirusak dengan cara apapun. Tetap utuh selamanya. Cara penahanan sangat mudah. Cukup disimpan di kantin staf di fasilitas area 17. Boleh diambil dan dipakai siapa saja, kapan saja, sebagai penyedia makanan gratis dan tidak terbatas. Perbedaan utama dengan SCP-871, SCP-871 berbahaya, harus dimakan setiap hari. Kalau tidak jumlahnya meledak dan menghancurkan dunia. SCP-458 aman, enak, berguna, tidak berbahaya meski tidak diambil atau dimakan. Jumlahnya tetap satu saja, tidak bertambah. Asal mula penemuan. SCP-458 ditemukan pada tanggal 12 Agustus tahun 1999 di sebuah tempat pembuangan sampah di kota Amerika Serikat. Kronologi kejadian: 1. Seorang petugas kebersihan menemukan kotak kardus ini di antara tumpukan sampah. Ia penasaran karena kotak itu terlihat bersih dan baru, padahal ada di tumpukan sampah lama. Saat dibuka, ternyata berisi pizza keju yang masih hangat dan beruap. Padahal tidak mungkin makanan masih segar di tempat pembuangan sampah. 2. Ia memakannya dan rasanya sangat lezat. Setelah kosong, ia meletakkan kembali kotak itu. Dan saat dibuka lagi beberapa menit kemudian, kotak itu sudah terisi pizza baru lagi. Ia mencoba membuangnya ke tempat lain, tapi kotak itu selalu kembali dan selalu berisi makanan. 3. Kabar ini menyebar ke tetangga, dan banyak orang mulai datang untuk mencoba. Hingga akhirnya, Yayasan SCP mendengar laporan tentang kotak ajaib yang mengeluarkan makanan. Tim pengamanan dikirim. Petugas kebersihan dibujuk dengan imbalan uang dan penutupan ingatan. Lalu benda itu dibawa ke fasilitas penelitian. 4. Hingga kini, tidak diketahui siapa pembuatnya atau asal-usul aslinya. Tidak ada merek atau tanda khusus selain tulisan Little Caesars yang biasa. Namun pihak restoran tersebut menyatakan tidak pernah membuat atau mendistribusikan kotak dengan sifat seperti ini. Uji, coba, dan eksperimen unik. Setelah diamankan, peneliti melakukan banyak percobaan untuk mengetahui batas kemampuan benda ini. Berikut hasil yang paling menarik. 1. Uji variasi rasa. Saat peneliti membayangkan pizza sosis biasa, keluar pizza sosis standar. Saat membayangkan pizza paling mewah dan mahal di dunia, keluar pizza dengan bahan-bahan langka, seperti keju impor, daging sapi wagyu, dan truffle hitam, rasanya persis seperti aslinya. Ada peneliti yang membayangkan rasa yang tidak masuk akal, atau belum ada. Misal, pizza rasa es krim coklat dengan selai kacang dan nanas. Ternyata kotak itu tetap membuatnya, dan rasanya dinilai S. Oke teman-teman, untuk pembahasan kita tentang 2 SCP sekaligus, mungkin begini aja dulu. Bang, tadi 3 SCP sekaligus, kok diganti 2 sekaligus? Karena durasinya kepanjangan, jadi kita akan lanjutkan di part kedua. Hidup Jokowi! Oke teman-teman, gue ada channel sendiri. Linknya ada di kolom komentar.